Sementara orang Mycenas meninggalkan kota-kota mereka dan orang Doria menyusup masuk, gangguan kendala tengah merebak ke timur, melewati Troya dan lebih jauh lagi ke timur, ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh orang Hiti. Pada waktu itu, Kekaisaran Hiti tidak lebih dari sebuah negara bayangan. Kemiskinan, kelaparan, dan keresahan yang meluas dari masa pemerintahan Tudalia IV telah menggerogoti tepi-tepi luarnya, dan perebutan tahta terus berlangsung. Ketika orang Mycenas tengah merosot, putra termuda Tudalia IV merebut mahkota dari kakaknya dan mengklaim seluruh negara sebagai miliknya. Ia mengambil nama Suppiluliuma II dalam usaha untuk menghadirkan kembali pembangunan Kekaisaran Hiti yang agung dari masa 1,5 abad sebelumnya. Inskripsi-inskripsi Suppiluliuma II menyombongkan kemenangannya atas bangsa laut. Ia melancarkan sejumlah perang kapal di lepas pantai Asia Kecil dengan menghalau pengungsi dan tentara bayaran dari Mycenas, dan selama beberapa waktu mampu mempertahankan pantai selatan bebas dari invasi. Tetapi ia tidak dapat mewujudkan kembali masa keemasan kekuasaan Hiti, ketika raja yang namanya ia pakai dahulu bahkan hampir berhasil mendudukkan seorang putranya di tahta Mesir. Bangsa-bangsa pengembara yang sama yang bergerak ke Mesir, bangsa-bangsa yang mengungsi karena kelaparan, penyakit pes, kelebihan penduduk, atau peperangan di negaranya juga terus masuk ke Asia Kecil. Sebagian datang dari arah kota Troya, menyeberang Laut Aegea dan masuk ke wilayah Hiti. Yang lain datang dari laut. Siprus, pulau di sebelah selatan pantai Hiti, tampaknya merupakan tempat singgah bagi mereka. Kapal-kapal dari Siprus berjajar sebanyak 3 kali untuk menggelar pertempuran di tengah laut melawanku, tulis Suppiluliuma. Aku menghancurkan mereka, menahan kapal-kapal itu, dan di tengah laut semuanya kubakar. Namun musuh dalam jumlah besar datang melawanku dari Siprus. Musuh lainnya menyeberangi Selat Bosporus yang sempit dari daerah sebelah utara semenanjung Yunani yang disebut Tracia. Suku-suku itu dikenal sebagai orang Phrygia. Jumlah musuh terlalu besar bagi mereka, dan bala tentara Hiti terlalu kecil. Para pendatang baru bergerak menembus pasukan Suppiluliuma, memorak-porandakan pertahanannya, dan masuk ke jantung kerajaannya. Ibu kota Hattusas dibakar habis, penduduknya melarikan diri, istana kerajaan hancur lebur bagaikan abu. Bahasa Hiti masih bertahan di beberapa kota yang terpisah-pisah di sekitar pinggir selatan Kekaisaran lama itu. Karkemis adalah kota yang paling besar. Di pos-pos luar terakhir Hiti itu, dewa-dewa Hiti masih bertahan hidup, tetapi kerajaan yang sebelumnya memuja mereka telah tiada. Kemerosotan 3 peradaban berlarut di kawasan Bulan Sabit Barat. Peradaban orang Hiti, orang Mycenas, dan orang Mesir, bertepatan waktunya dengan merebaknya kekuasaan secara mendadak di sebelah timur. Selama beberapa tahun, sementara orang pengembara dan bangsa laut menyerbu daerah barat, Asiria dan Babylon bersinar. Di Asiria, Raja Tiglat-Pileser diangkat menjadi raja tak lama setelah penjarahan Hattusas. Kakek buyutnya, kakeknya, kemudian ayahnya berturut-turut telah memerintah daerah pusat Asiria, sebuah segitiga terbalik dengan kota Asur pada titik dasarnya, yang membentang sampai melewati kota Erbila di sebelah barat dan Niniwe di sebelah timur. Itu adalah suatu wilayah kecil yang menyenangkan, subur, dan gampang dipertahankan, dan merupakan tanah yang paling kaya akan jagung di seluruh Mesopotamia. Ketiga raja itu semua merasa puas dengan kekuasaan, pertahanan, dan penjagaan keamanannya.
Tiglat-Pileser menginginkan lebih dari itu. Ia adalah raja pertama yang gemar berperang sejak Salmaneser, 8 generasi dan 100 tahun sebelumnya. Ia menghadapi para penyerbu dan memanfaatkan serangan mereka untuk merebut daerah baru untuk dirinya sendiri. Dan selama satu masa yang singkat, kurang lebih 40 tahun, Assyria memperoleh kembali sesuatu yang serupa dengan kegemilangannya dahulu. Orang Frigia yang telah melanda seluruh wilayah Hiti bergerak mendekati Assyria di sebelah barat laut. Dalam salah satu kemenangan awalnya, Tiglat-Pileser memukul mereka keluar. Inskripsi-inskripsinya berisikan kesombongan bahwa ia telah mengalahkan sebuah bala tentara berkekuatan 20.000 orang Frigia di lembah sebelah utara Sungai Tigris. Aku membuat darah mereka mengalir ke jurang dan turun dengan deras dari puncak pegunungan, jelasnya. Aku memenggal kepala mereka dan menimbungnya seperti onggokan gandum. Kemudian ia meneruskan pertempurannya ke barat laut, menuju langsung ke depan gelombang serangan yang mendekatinya. Aku berangkat ke daerah raja-raja yang jauh, yang terletak di pantai laut atas, yang tak pernah mengalami kekalahan, tulisnya dalam tarik tahunannya. Aku membawa keretaku beserta prajuritku dan mendaki gunung yang terjal, dan melalui jalan-jalan kecil mereka yang melelahkan. Aku membuka jalan dengan kampak beliung perungguku, supaya bisa dilewati kereta dan pasukanku. Aku menyeberang Tigris. Aku mengurak-porandakan prajurit musuh dan membuat darah mereka mengalir. Selama 38 tahun, Tiglat-Pileser berperang. Kota-kota yang kian bertambah, yang dikalahkan oleh raja, mengirimkan pajak dan pekerja ke istana Syria, dan menderita di bawah tekanan gubernur-gubernur Assyria. Satu di antaranya adalah kota Karkemis. Tiglat-Pileser telah merebutnya dalam satu hari. Kota-kota lain menyerah tanpa berperang, dan raja mereka menyambut kedatangan Tiglat-Pileser dengan cara keluar dari istana dan merebahkan diri untuk mencium kakinya. Tiglat-Pileser sendiri pergi sampai ke pantai Laut Tengah, di mana ia pergi berburu lumba-lumba dengan perahu yang didayung oleh anak buahnya. Firaun Mesir, salah seorang dari ke-8 Ramses, mengirim buaya kepadanya sebagai hadiah yang dibawa pulang oleh Tiglat-Pileser untuk menambah isi suaka hewan buruannya di Asur. Ia membangun tempat-tempat pemujaan, benteng, dan kuil. Semua itu untuk menyatakan bahwa akhirnya Assyria mempunyai seorang raja besar lagi. Di sebelah selatan Assyria, Babylon juga mengalami bangkitnya seorang raja besar. Babylon dan daerah sekitarnya telah diperintah oleh raja-raja tak bernama sejak Burnaburias yang pernah menjalin hubungan dengan Raja Tutankhamun 200 tahun sebelumnya. Dalam waktu 3 atau 4 tahun sejak kenaikan Tiglat-Pileser ke tahta Asur, garis keturunan dinasti kedua Isin Babylon yang tidak menonjol itu melahirkan suatu perkecualian genetika bernama Nebukadnezar. Sementara Tiglat-Pileser berperang ke barat dan ke utara, Nebukadnezar berpaling ke timur. Bagaimanapun, patung Dewa Marduk masih berada di tangan orang Elam di Susa. Sejak patung itu direbut 100 tahun sebelumnya, tidak ada Raja Babylon yang terbukti cukup kuat untuk merebutnya kembali. Invasi pertama Nebukadnezar ke Elam dihadang sebuah tembok pasukan Elam. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur dan membuat rencana yang cerdik untuk serangan kedua. Ia akan mengirimkan prajuritnya ke Elam pada puncak musim panas, ketika tak seorang komandan pun yang waras akan memaksa pasukannya bergerak kemanapun juga. Pasukan Babylon setibanya di perbatasan Elam
menyergap pengawal perbatasan dan memasuki kota Susa, sebelum seorang pun sempat membunyikan tanda bahaya. Mereka menyerbu kota, mendobrak pintu kuil, menculik patung Dewa Marduk, dan bergerak kembali ke Babylon dalam kemenangan. Alih-alih mencari imam Dewa Marduk untuk mengakui kesalahan mereka terhadap Dewa Marduk, Nebukadnezar menyewa juru tulis untuk mengubah cerita tentang penyelamatan itu. Demikian juga madah-madah untuk menghormati Marduk. Cerita, nyanyian, dan persembahan mengalir dari istana kerajaan ke kuil Marduk, sampai dewa itu bertahta di puncak panteon Babylon. Pada masa pemerintahan Nebukadnezar I itulah Dewa Marduk menjadi dewa utama orang Babylon. Dan dengan suatu argumen klasik, Nebukadnezar memberikan alasan bahwa karena ia berhasil menyelamatkan dewa utama Babylon, maka dewa Babylon itu memberikan karunia ilahi kepadanya. Awal dinasti kedua yang tidak istimewa sudah terlupakan. Nebukadnezar telah memiliki hak yang diberikan oleh dewa untuk memerintah Babylon. Di bawah kedua raja perkasa itu, Babilonia dan Asiria kurang lebih seimbang dalam hal kekuatan. Perselisihan perbatasan sesekali meletus menjadi perang. Sejumlah kota garis depan Asiria diserang oleh tentara Babylon, dan Tiglat-Pileser menuntut balas dengan mengirim pasukan ke Babylon dan membakar istana raja. Hal ini kedengarannya lebih serius daripada kenyataannya. Babylon letaknya begitu dekat dengan perbatasan Asiria, sehingga sebagian besar kantor pemerintahannya telah dipindahkan ke tempat lain. Kota itu adalah tempat yang disucikan, tetapi tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Dan Tiglat-Pileser setelah tujuannya terpenuhi, pulang ke negaranya dan tidak lagi mengusik Babylon. Ia tidak bermaksud menyulut suatu perang besar-besaran. Kedua kerajaan seimbang kekuatannya, dan terdapat ancaman yang lebih serius yang harus mereka hadapi. Gerakan bangsa-bangsa dari utara dan barat belum berhenti. Tiglat-Pileser terus-menerus bertempur di perbatasan, melawan para pengembara yang mengalir itu, yang dengan cepat meluas seperti suku Amori hampir 1000 tahun sebelumnya. Orang-orang itu adalah orang Semit Barat yang telah mendiami bagian barat laut sebelum mereka terdesak oleh gelombang masuknya orang-orang dari daerah yang lebih jauh ke barat. Orang Asiria menyebut mereka orang Aram, dan menurut cerita Tiglat-Pileser sendiri, ia melakukan sekitar 28 serangan ke barat. Semuanya ditujukan untuk memukul balik invasi orang Aram itu. Baik Babylon maupun Asiria pun tidak kebal terhadap kelaparan dan kekeringan, kegagalan panen, dan wabah penyakit pes yang menyerang daerah-daerah lain di dunia yang telah dikenal. Catatan istana melukiskan bahwa tahun-tahun terakhir pemerintahan Tiglat-Pileser diwarnai dengan keputusasaan dan kelaparan, waktu ketika rakyat Asiria sudah menyebar di berbagai pegunungan di sekitarnya untuk mencari makan. Babylon juga menghadapi keadaan yang sulit, dan penderitaan di kota bertambah parah ketika masa pemerintahan Nebukadnezar selama 20 tahun mendekati akhirnya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kota itu dilukiskan dalam epik Era, sebuah puisi panjang di mana Dewa Marduk mengeluh karena patungnya tidak dikilapkan, kuilnya tidak dipugar, tetapi ia tidak dapat meninggalkan Babylon cukup lama untuk membereskan hal itu, sebab setiap kali meninggalkan kota, terjadilah sesuatu yang mengerikan pada kota itu. Sesuatu yang mengerikan yang sedang dihadapi saat itu adalah ulah jahat dewa lain, Era, yang membayangi kota. Dari sifatnya sendiri, dewa ini selalu menyengsarakan kota itu. Aku akan menghancurkan daerah ini
dan menganggapnya reruntuhan, katanya. Aku akan membabat binatang ternak, aku akan merobohkan orang-orangnya. Babylon sendiri yang meringkuk di gulungan angin telah menjadi seperti suatu kebun buah-buahan rimbun yang berlimpah, yang buahnya telah layu sebelum masak. Kekeringan dan kegagalan panen mengisyaratkan kelaparan. Penyakit dan kelaparan tidak mampu sedikit pun memperbaiki pertahanan kedua kota itu. Pada waktu putra Tiglat-Pileser menggantikan ayahnya, masalah orang Aram telah menjadi begitu gawat, sehingga ia terpaksa menjalin perjanjian dengan raja baru Babylon. Kedua kerajaan bersama-sama berharap mampu mengalahkan musuh bersama mereka, tapi usaha itu gagal. Tak lama setelah itu, orang Aram menyerbu dengan ganas ke seluruh Assyria, merebut semuanya kecuali pusat dari kekaisaran itu sendiri. Mereka juga menyerbu Babylon. Anak Nebukadnezar, raja besar itu, kehilangan tahtanya yang direbut oleh seorang Aram. Orang Aram, seperti halnya orang Doria dan beberapa bangsa kuno lainnya, tidak menulis. Demikianlah, sementara Mesir jatuh ke dalam kekacauan serta terpecah-pecah dan kegelapan menjalar ke seluruh semenanjung Yunani, kabut serupa itu bergulung dari daerah-daerah Hiti lama untuk menyelimuti Mesopotamia. Daerah di antara kedua sungai itu memasuki abad kegelapannya sendiri, dan selama sekitar 100 tahun tidak ada sejarah yang muncul dari kegelapan itu. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.